pajak dari perspektif ekonomi syariah. Tafadhol Ustaz untuk waktu dan tempatnya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, pembahasan materi ini sedikit sensitif untuk dibicarakan karena hampir kebanyakan negara-negara dunia mempraktekkan hal ini. Baik yang negara tidak berideologikan Islam maupun negara yang berideologikan Islam. Ya. Akan tetapi karena hal ini merupakan bagian dari pembahasan akan syariat Allah Azza wa Jalla, pahit, manis tetap kita jelaskan. Pahit tidak mesti kita buang, manis tidak harus kita telan. Tapi kita pelajari sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla, Rasulnya sallallahu alaihi wa ala jami'i ar-rusul wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaidah di dalam mengambil harta manusia yang dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dan dijelaskan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian ambil harta kalian, sebagian kalian mengambil harta yang lainnya dengan cara yang batil. Apa yang dimaksud dengan yang batil? Seorang mengambil harta orang lain dan orang lain tadi tidak mendapatkan imbalan yang saling redha. Kata Allah, illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Berarti Anda boleh menerima harta orang lain, tapi dengan syarat tijarah. Tijarah itu ada imbal balik. Anda memberikan sesuatu, dia memberikan sesuatu, baik yang Anda berikan barang atau jasa, ataupun yang dia berikan kepada Anda barang atau jasa. Bila dia memberikan, Anda tidak memberikan, dan sifatnya memaksa, kalau sifat tidak memaksa namanya hadiah. Dan sifatnya memaksa, ini suatu hal memakan harta dengan cara yang batil. Ya. Atau dia memberikan, Anda memberikan, tapi tidak saling redha. Karena satu dan hal mungkin mengandung penipuan dan lain-lainnya. Maka ini juga diharamkan. Maka pajak, harta Anda diambil dengan cara paksa, dan Anda tidak mendapatkan imbalan langsung. Kalau Anda mendapatkan imbalan langsung dan Anda saling redha, tidak ada masalah. Seperti umpamanya Anda membutuhkan pelayanan dari negara, pemerintah, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan. Anda sekolahkan tingkat dasar, menengah, pertama atau atas, kemudian tingkat perguruan tinggi, jasa diberikan dari pihak pemerintah, dan Anda membayar, tapi imbalannya ada dan langsung. Ini nggak ada masalah. Atau Anda mendapatkan jasa layanan kesehatan dari pihak negara. Untuk itu Anda membayar sejumlah uang. Maka ini juga tidak ada masalah. Tetapi juga saling redha. Kalau Anda tidak redha juga tidak bisa. Ya. Kalau ini boleh. Akan tetapi negara mengambil dengan cara paksa harta dari Anda, dari rakyatnya, dengan cara mereka tidak redha,
tentunya, ya, maka di sini adalah sebuah kezaliman. Dan Islam adalah agama yang memberantas kezaliman, agama yang paling manusiawi. Hanya agama Allah Azza wa Jalla Islam. Dan permasalahan pajak, karena tidak manusiawi pajak itu, maka semua agama samawi, agama Yahudi, agama Nasrani, juga mereka mengharamkan pajak yang diterapkan oleh raja-raja, kaisar-kaisar, penguasa-penguasa di masa itu. Ya. Maka semua agama samawi sama. Maka Anda lihat di beberapa negara Eropa, bukan notabene negara Islam, negara mereka juga tidak ada pajak. Ya, kalau Anda googling di Google, negara yang tidak menerapkan pajak, ya, akan ditemukan beberapa negara, ada Bahama, ya, ada negara-negara lain yang tidak ada pajak. Maka ini adalah sebuah kezaliman. Dan Rasulullah SAW dalam ketika Rasulullah SAW dalam haji wada, beliau mengatakan bahwasanya inna amwalakum haramun alaikum fi yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sesungguhnya harta kalian haram diambil oleh pihak yang lain. Saya haramkan itu di hari yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, di negeri yang mulia ini, itu pada Arafah. Maka oleh karena itu Rasulullah SAW mengancam dengan siksaan yang akan diberikan oleh Allah. Beliau mengkhabarkan siksaan yang diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang menzalimi para penarik pajak dari pihak negara tadi. Sehingga dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannata shahibul maksin. Tidak akan masuk surga para penarik pajak. Kemudian dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya seorang wanita yang berzina, kemudian dia bertaubat, kemudian konsekuensi dari pertaubatannya bahwa dia harus dirajam, dilempar dengan batu, dan ketika itu Khalid melempar dengan rasa kemarahan. Begitu kuatnya lemparan Khalid, sehingga darah pun memuncrat, menyiprat pakaian Khalid, lalu mengatakan cis. Kalau Rasulullah SAW mengatakan, mahlan ya Khalid, pelan-pelan wahai Khalid. Fawalladhi nafsi biyadih, laqad tabat taubatan, law tabaha sahibul maksin, laghfira lahu. Pelan-pelan wahai Khalid. Wanita ini demi jiwaku di tangannya, demi Allah, wanita ini telah bertaubat. Yang pertaubatannya ini kalau dibagikan kepada para penarik pajak, niscaya Allah ampuni dosa-dosa mereka. Berarti dosa penarik pajak tidak gampang. Ya. Tidak gampang. Itu sama dengan dosa orang yang berzina. Secara tatanan hidup, apa hikmahnya Allah Azza wa Jalla Allah dan Rasulnya mengharamkan pajak ini? Antum lihat sendirilah kenyataan. Di negara yang menerapkan pajak, barang dan jasa kebutuhan masyarakat itu harganya otomatis menjadi tinggi. Biaya hidup menjadi tinggi. Bila biaya hidup menjadi tinggi, inflasi uang akan terjadi. Kemudian kemiskinan akan bertambah banyak.
kemiskinan akan bertambah banyak. Sama dengan Allah mengharamkan riba. Allah mengharamkan riba karena riba merusak tatanan ekonomi tadi, dan pajak juga demikian, merusak tatanan ekonomi. Ketika negara menaikkan, memberikan, membebankan pajak, kita tahu bahwa para pengusaha, produsen barang dan jasa, mereka tentu tidak akan membayar pajak itu dari uang pokok modal mereka. Pasti yang akan membayarnya adalah pengguna akhir barang dan jasa mereka. Dengan cara bagaimana? Mereka masukkan pajak itu ke dalam harga barang dan jasa. Maka kalau negara menerapkan pajak PPN, PPh segala macam, akan naiklah harga barang di tempat itu menjadi bertambah. Artinya, kalau suatu barang di negara itu nilai harga untuk produksi barang modal sampai ke tempat umpamanya per item Rp100.000, tapi karena mereka harus membayar pajak kepada negara, maka akan mereka masukkan ke dalam harga barang tambah 10% atau 20% atau 30%. Belum lagi riba yang harus mereka bayar kepada pihak kreditur yang memberikan pinjaman dengan cara riba. Tambah lagi harga barang. Maka kemiskinan akan terjadi di daerah tersebut. Maka ini hikmahnya, ikhwani wa akhwati fillah, Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya mengharamkan perbuatan ini, perbuatan menarik pajak ini, karena dia sebuah kezaliman. Ya. Kalau dikatakan, Ustaz, memang kalau tidak ada pajak, negara tidak menarik pajak, kira-kira apakah negara itu bisa berjalan? Karena kita ketahui seperti negara kita Indonesia umpamanya, itu lebih dari 70% dari income pemasukan negara, belanja negara, ditopang dari pajak. Ya, ya, kalau pajak sudah menjadi cara berpikir mereka, menjadi sebuah sebuah keharusan, suatu hal yang mesti diterapkan dalam bernegara, itu yang mereka, mindset mereka, ya mereka tidak akan bisa memikirkan ada cara lain. Di zaman Rasulullah tidak pernah menerapkan pajak. Bahkan sebaliknya. Masa Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan, siapa di antara kalian yang wafat dan meninggalkan hutang, ya, negara yang membayarkan hutangnya. Siapa yang wafat meninggalkan hartanya untuk ahli warisnya. Malah di negara Islam itu di masa Rasulullah SAW, bila rakyatnya berhutang, dibayarkan oleh negara. Karena posisi negara dengan rakyatnya bagaikan ayah dengan anaknya. Rasulullah menggambarkan itu. Innama ana alakum bimanzilatil walidi li waladihi. Posisi aku dengan kalian bagaikan seorang ayah dengan anaknya. Kira-kira anak ayah malakin anak, atau malah mengayomi dan menghidupi anak-anaknya? Ya, tentu jawabannya adalah yang kedua. Kecuali ayah yang tidak mengerti tanggung jawab. Dia akan memalakin atau memajakin anak-anaknya. Ya. Maka itu. Dan di masa Khulafaur Rasyidin juga tidak ada penerapan pajak. Dan di masa Umar bin Abdul Aziz yang dikenal dengan keadilan
dan dikenal dengan kemakmuran yang sampai sekarang belum ada negara-negara yang menerapkan pajak menyamai, apalagi melebihi, menyamai pun tidak ada kesejahteraannya di masa ini. Gimana di masa Umar bin Abdul Aziz rahimahullah sebagai menjadi khalifah, bila Anda di waktu itu para ahli syiar mengatakan, orang yang berzakat, Anda umpamanya punya zakat 1 miliar, ingin Anda berikan. Mutar Anda di kota Madinah dan di kota-kota besar Islam di waktu itu, tidak Anda temukan orang yang berhak menerima zakat. Semuanya telah tercukupi oleh negara, oleh Umar bin Abdul Aziz. Tapi per hari ini, Anda silakan mutar bawa uang 1 miliar, mau dibagi-bagiin kepada fakir miskin. Saya yakin bukan Anda tidak menemukan, tapi Anda pulang ke rumah sudah tidak berbentuk sebagai manusia lagi. Anda sudah dirampok oleh mereka semuanya. Di negara manapun seperti apalagi per hari ini. Banyak di negara banyak terdampak akibat COVID, semua orang akan berebut-rebut. Ya, maka itu dia tidak menerapkan pajak. Dan di masa modern sampai sekarang, service di awal saya katakan ada beberapa negara yang tidak menerapkan pajak dan makmur. Anda lihat seperti Qatar tidak menerapkan pajak dan dia pendapatan per kapita tertinggi sedunia. Ya. Kemudian pemerintah negara Islam yang lain, kerajaan Saudi Arabia sebelum 2018 mereka tidak menerapkan pajak. 2018 karena terlibat perang dan harga minyak jatuh sehingga mau tidak mau mereka menerapkan pajak. Artinya pajak mereka terapkan dalam kondisi darurat. Dalam kondisi darurat tentu tidak ada masalah. Tapi namanya darurat tentu harus ada catatan. Kalau dari semenjak merdeka sudah 75 tahun umurnya masih malakin, masih majak, berarti tidak darurat, memang tidak berpikir untuk mandiri, tidak menarik pajak dari rakyatnya. Namun pikirnya hanya malakin saja. Ya. Tapi kalau umpamanya 6 bulan, setahun, 2 tahun ada menerapkan pajak, tapi 50 tahun tidak ada pajak, ini suatu hal yang biasa, sifatnya adalah kondisional, ya memang karena kebutuhan untuk kemaslahatan umum yang lebih besar dan dikhawatirkan maslahat umum tidak bisa berjalan dengan baik. Dan itu yang pernah terjadi di masa pemerintahan negara Islam, diantaranya di masa pemerintahan Zahir Berbas, di mana di waktu itu Imam Nawawi, Zahir Berbas khalifah di waktu itu karena kondisi perang melawan tentara Tatar, Ulagu, maka kemudian Zahir Berbas menerapkan kalaf. Kalaf itu nama bahasa Arabnya mirip dengan pajak. Bagi warga kaum muslimin semuanya bayar ke negara untuk menutupi uang perang, biaya perang. Semua para ulama waktu itu setuju dengan keputusan itu, kecuali Al-Imam Syarafuddin Yahya Nawawi. Beliau mengatakan pajak haram. Hukum asalnya adalah haram. Ya, dan beliau mengatakan kondisi sekarang belum menjadikan halal. Sampai kemudian dia dipanggil oleh Zaid Berbas, mengatakan, apa yang kau katakan, Wahai Imam? Semua para ulama sudah setuju ya bahwa pajak yang aku terapkan ini halal karena darurat. Imam Nawawi mengatakan, daruratnya di mana? Kalau khalifah, Tuan Paduka, ya, Tuan Paduka dulu adalah budak, kemudian menjadi tentara, menjadi panglima, dan menjadi khalifah. Dan kemudian Tuan Paduka mengangkat orang-orang dekat Anda adalah para mantan-mantan budak.
dan mereka memiliki harta dari Baitul Mal yang banyak. Kalau paduka dijual dan hasil penjualannya dimasukin ke Baitul Mal, dan para pejabat-pejabat yang mantan budak dijual dengan seluruh hartanya dan uangnya dimasukin ke Baitul Mal, dan uang Baitul Mal masih kurang, saya baru menfatwakan boleh menarik pajak. Subhanallah, keberanian para ulama amar ma'ruf nahi munkar di depan seorang khalifah, penguasa besar. Apa jawaban Zaid bin Bas? Tentu dia emosional. Dan dia mengatakan, pergilah engkau dari hadapanku, dan aku tidak ingin melihat engkau selamanya di kotaku ini. Kota Damaskus. Maka Imam Nawawi pulang ke kampungnya, taat walil amar, dan dia pun tidak demo, tidak angkat senjata, bergerilya, tidak. Suruh pulang-pulang. Tapi kemudian para ulama-ulama besar, para mufti, para ulama-ulama yang qadhi, yang menjabat di masa itu, mereka mendatangi Zaid bin Bas Khalifah untuk Khalifah mau mengizinkan Imam Nawawi masuk lagi ke Damaskus. Karena kota Damaskus menjadi redup cahaya ilmunya, karena Imam Nawawi memiliki murid yang banyak dan kajian yang sangat mendalam keilmuan syar'inya, baik di bidang tafsir, hadis, lughah, fiqh, usul, dan semua ilmu-ilmu keislaman. Maka Khalifah setuju dan menunjuk utusan beberapa ulama datang ke kampung Imam Nawawi ke Nawa. Setelah ulama utusan ini menyampaikan kepada Imam Nawawi bahwa Khalifah mengizinkan dia masuk di Damaskus, Syria. Lalu Imam Nawawi mengatakan, beliau seseorang yang tidak takut dengan penguasa untuk beramal ma'ruf nahi munkar. Dia mengatakan, selagi Zahir bin Bas masih di Dimashq, saya tidak akan masuk ke kota Damashq. Itu beliau bersumpah. Tidak lama setelah itu, beberapa waktu setelah itu, Zahir bin Bas wafat. Baru Imam Nawawi mau masuk ke kota Damaskus. Sumpahnya seorang para ulama dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, karena dia menegakkan yang hak dan yang benar. Apa yang kita ambil dari sikap Imam Nawawi ini? Bahwasanya, dan apa yang kita ambil dari fatwa para ulama besar di masa itu? Para ulama besar mereka melihat, selain Imam Nawawi, mereka melihat namanya pajak memang suatu hal yang haram. Tapi dalam keadaan genting, dalam keadaan darurat, daripada negara kaum muslimin khilafah di bumi hanguskan oleh ulagu dan tentara Tartar, ya, maka ini darurat dengan berbagai cara, apapun caranya, untuk menarik biaya perang dari kaum muslimin. Tetapi Imam Nawawi melihat ini belum sampai pada tahap darurat, karena darurat tentu ada catatan. Darurat langsung semua hal dilakukan, itu tidak. Ya, seperti beliau mengatakan seperti tadi. Kalau pejabat tidak hidup berfoya-foya, ya, dan ditegakkan kebenaran, barulah masuk dalam periode darurat. Begitu. Untuk menerapkan kasus ini, menerapkan kaidah ini dalam kasus Indonesia, ya, tentu tidak bisa satu dua orang menetapkannya. Apakah pajak Indonesia itu darurat atau tidak? Apakah sudah masuk dalam tahap yang dibolehkan karena darurat? Ya, wallahu ta'ala a'lam. Baiknya hal seperti ini tentu bukan satu dua orang yang menentukannya. Ya, akan tetapi rakyat kita yang dizalimi, tentu kita tidak berdosa kalau kita membayar pajak tadi. Saya memang menulis buku di buku Harta Haram tentang pajak,
sesuai dengan kaidah ilmu syar'i, ya. Dan ketika saya akan menulis ini, saya berdiskusi, minta pendapat salah seorang senior di perpajakan Indonesia, doktor beliau dari Amerika, termasuk generasi awal tamatan dari STAN. Saya katakan, Pak, saya menulis seperti ini dianggap merongrong ketahanan negara atau tidak? Beliau mengatakan nggak masalah Ustadz kalau itu secara ilmiah, bukan secara menghasut. Secara ilmiah, sebuah karya ilmiah tidak ada masalah. Ya, seperti itu. Maka memang tidak ada tujuan menghasut, tapi hanya ingin menyadarkan para pemegang, pemangku kebijakan dalam hal ini bahwa ini tidak dihalalkan oleh Allah. Adapun mereka tidak mau menerima, mendengar, ya kita tetap membayar seperti yang Rasulullah sudah ingatkan, nanti akan datang para pemimpin yang zalim, mana mereka akan mengambil harta kalian, maka berikan harta kalian dan hak kalian minta kepada Allah Azza wa Jalla. Sekalipun mereka memukul punggung kalian, mengambil harta kalian, tetap taatilah dia tentunya dalam yang baik dalam ma'ruf. Wallahu ta'ala alam. Ini saja penyampaian dari saya. Semoga Allah mudahkan kita, semoga para pemimpin kita, para kebijakan dalam hal ini diberi hidayah oleh Allah untuk mencari alternatif lain yang bukan dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk membiayai dan mengelola negara. Wallahu a'lam. Fadhal. Baik Ustadz, Masya Allah, Alhamdulillah penjelasan yang sangat singkat sekali dan tentu saja ini mengundang pertanyaan-pertanyaan yang begitu banyak. Yang pertama pertanyaan dari Umu Alfifi Intan. Afwan Ustadz, Ana terdaftar nomor NPWP dengan alamat lama dan status lama, tapi gak pernah ketahuan. Jadi Ana gak pernah lagi lapor atau setor SPT tahunan. Konsekuensi menurut syariah bagaimana? Seperti itu Ustadz pertanyaannya. Wallahu ta'ala alam. Secara syar'i, ya, Anda tidak berdosa. Tetapi secara hidup bernegara, ya, tentu Anda akan repot dalam kehidupan Anda bila itu tidak Anda bayarkan. Saya pribadi, walaupun saya menulis tentang pajak adalah haram, tetapi saya pun membayar NPWP sebagai warga negara. Saya melalui konsultan pajak untuk mengurus NPWP saya. Lalu ketika beliau membayarkan, beliau menceritakan kepada saya, pegawai kantor pajak pertamanya heran. Ini mohon maaf Pak, Dr. Erwani Termizi yang penulis buku Harta Haram itu ya? Iya Pak, betul, kata dia. Lalu dia, pegawai itu menanyakan, oh ternyata Ustaz Erwani bayar pajak juga ya? Kata dia, bukan, ya pajak haram menurut beliau. Lalu teman yang menjadi konsultan pajak saya, dia mengatakan, ya iyalah, beliau kan warga negara yang baik. Ya sebagai warga negara, agar kita tidak terzalimi hidup di negara ini, maka silahkan bayar pajak. Baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan jelas untuk pertanyaan barusan. Yang berikutnya pertanyaan dari Elisa Umu Malik. Jadi khusus untuk di kajian muamalah ini, setiap pertanyaannya melalui chat terlebih dahulu ke moderator, ya, secara private chat. Nanti kemudian bersiap-siap diaktifkan mikrofonnya apabila nanti Ustadz Erwandi mengkonfirmasi pertanyaannya jika pertanyaannya dinilai kurang jelas, seperti itu. Yang berikutnya pertanyaan dari Ukhti Elisa Umu Malik. Barakallahu fiik Ustadz, apakah dalam menggunakan jasa konsultan pajak, maka kita cukup berpesan ke konsultan pajak, (2) tolong kecilkan nilai pajak saya bagaimanapun caranya, asalkan aman secara hukum dunia. Atau kita harus tanya apakah untuk mengecilkan pajak dipakai cara manipulasi data dan angka? Seperti itu Ustadz pertanyaannya. Baik.
Para ulama memfatwakan lari dari pajak dengan cara yang tidak dibenarkan syariat Allah Azza wa Jalla dan juga melanggar ketentuan manusia, tentu hal ini tidak dibolehkan dengan cara berbohong. Ya, akan tetapi mengecilkan pajak dengan cara yang legal menurut hukum negara tersebut, karena bagi konsultan pajak mereka tahu celah-celahnya, karena yang namanya hukum manusia itu sangat lemah. Beda dengan hukum Allah Azza wa Jalla, membuatnya Allah Azza wa Jalla yang maha mengetahui. Hukum manusia sangat lemah, sangat gampang diakali celahnya. Selagi mengurangi pajak dengan cara yang legal, mungkin dengan ada 2 catatan dan segala macam, bukan dengan cara yang haram diharamkan oleh syariat, seperti berbohong atau tidak melanggar ketentuan negara, maka hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, berikutnya pertanyaan dari Ukhti Bella, Sumatera Selatan. Assalamualaikum, izin bertanya, saya punya usaha yang tidak memiliki surat izin usaha sehingga saya tidak pernah membayar pajak pada usaha saya. Apakah Islam melarang hal itu, Ustaz? Ini sepertinya pertanyaannya mirip dengan yang tadi, Ustaz, ya? Atau mau dijelaskan lagi oleh Ustaz? Tidak ada masalah. Tidak Berbeda ada itu. masalah. Itu berbeda ya? Baik. Kalau dia memiliki usaha tidak dengan izin usaha, ya, sehingga dia tidak terkena pajak, maka hukumnya ada masalah. Ya, ini juga cara menghindari pajak. Seperti Anda jualan gado-gado gerobakan, ya, nggak mungkin ada yang menarik pajak karena nggak ada izinnya. Tapi setelah Anda besar, pamannya, dan ingin mengurusnya secara legal, secara kontrak legal, segala macam, itu Anda diharuskan untuk itu. Maka ini termasuk cara yang dihalalkan untuk menghindari pajak. Bila perusahaan Anda mulai membesar, ya bikin usaha yang lain lagi. Usaha Anda mulai besar, bikin usaha yang lain lagi. Yang tidak mengharuskan Anda untuk dikenakan pajak. Wallahu a'lam. Masya Allah. Taib Ustaz, untuk berikutnya pertanyaan dari Andri Santoso. Seorang karyawan mendapatkan bonus dari kantor pusat dalam kurung di luar negeri sejumlah uang. Bonusnya sejumlah uang dari kantor pusat yang berada di luar negeri. Jika karyawan ini tidak melaporkan dan menyetorkan pajaknya kepada pemerintah, bagaimana hukumnya? Dalam kurung, gaji bulannya yang diurus perusahaan perwakilan di Indonesia sudah memotong pajak penghasilan karyawan tersebut. Demikian Ustaz pertanyaannya. Secara umum sama, tidak ada masalah. Ya, secara syar'i Anda tidak berdosa. Jelas. Tapi secara hukum kenegaraan, kalau Anda akan menjadi repot, menjadi tertuduh, dan menjadi susah, bahkan mungkin bisa dipidanakan, ya sebaiknya untuk dibayar. Baik, berikutnya beralih kepada pertanyaan, apakah gaji suami yang bekerja di kantor pajak halal untuk istri? Saudara Ana, suaminya bekerja di kantor pajak dan teman Ana, istrinya bekerja yang halal. Istrinya boleh makan gaji suaminya? Demikian Ustaz pertanyaannya. Iya, pertanyaannya jelas. Bekerja di kantor pajak bagaimana hukumnya? Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang bekerja sebagai penarik kalaf. Kalaf tadi yang beban negara membebani biaya terhadap warganya. Di sini ada beberapa catatan dari fatwa Syekh. Kalau dia bekerja bukan tujuannya untuk membesarkan pajak dari negara, tetapi meringankan beban dari rakyat yang terzalimi dengan cara yang legal, umpamanya dia sebagai pegawai kantor pajak, kemudian setiap orang membayar pajak, dia baca dan dia lihat poin-poin yang bisa untuk mengecilkan kewajiban orang ini
sehingga mungkin dia pikirkan pajaknya 1 miliar, dengan hitungan dia yang tidak melanggar ketentuan menjadi umpamanya 700 juta rupiah. Kan selamat uang 300 juta rupiah. Maka pegawai yang seperti ini boleh. Karena dia membantu orang yang terzalimi, bukan membantu negara menzalimi rakyatnya. Tapi mungkin dampaknya, pangkatnya mungkin nggak naik-naik. Jabatannya mungkin nggak naik-naik, nggak dapat bonus, tidak ada masalah. Tapi Anda membantu orang tidak terzalimi atau mengurangi kezaliman dari orang. Tapi kalau tujuannya bekerja di kantor pajak tadi, bagaimana target penarikan pajaknya besar, ya, maka ini dia tentu membantu pihak yang zalim dan hukumnya haram. Maka bagaimana gajinya? Tentu gajinya haram karena atas perbuatan yang zalim. Ya, maka bagaimana dengan nafkah yang diberikan ke anak istrinya? Bagi anak istrinya halal jika mereka tidak mampu mencari nafkah, karena mereka adalah fakir miskin. Orang yang tidak mampu, bagi orang yang tidak mampu, harta yang haram tadi halal. Ya, tapi kalau istri ada anak-anaknya sudah bisa mandiri, ada pemasukan yang bisa mencukupi biaya hidup mereka tanpa uang dari gaji suaminya atau orang tuanya yang bekerja di kantor pajak ini, maka bagi mereka tidak halal menerima itu. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallah untuk jawabannya. Berikutnya pertanyaan dari Ukhti Siti Nurjannah. Izin bertanya Ustaz, bagaimana dengan pemikiran ilmuwan Islam terdahulu seperti Abu Yusuf mengenai pajak? Apakah ini berbeda Ustaz? Mohon penjelasannya. Afwan, Ibu Sitinya bisa interaktif. Ya. Silahkan untuk Ukhti Siti Nurjannah untuk berinteraksif dengan Ustadz Erwandi untuk mengkonfirmasi pertanyaannya. Teman-teman panitia mohon untuk di unmute mikrofonnya Ukhti Siti Nurjannah. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ini Ustadz, kan yang berdasarkan yang pernah saya pelajari itu di pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh ekonomi cendekiawan Muslim ya yang zaman dahulu tuh kayak Abu Yusuf. Bentar, sebentar Ibu. Abu Yusuf, Ibu baca buku dia yang mana? Saya dari yang pemikiran ekonomi para ulama Islam itu, Pak. Abu Yusuf tidak punya buku tentang pajak. Beliau ada buku tentang kharaj. Saya akan jelaskan apa itu kharaj itu. Bukan pajak. Oh, beda ya. Kharaj itu adalah tanah negara, tanah milik negara, kemudian digarap oleh orang non-Muslim. Seperti Rasulullah SAW menaklukkan Khaybar. Itu sebelumnya Khaybar tanahnya milik Yahudi, perkebunan kurma terbesar di zaman itu milik Yahudi. Tapi karena Yahudi melanggar perjanjian, membantu Yahudi Khaybar, membantu Yahudi Bani Qainuqa, Bani Nadir untuk memerangi Rasulullah di kota Madinah, maka Rasulullah memerangi Khaybar, benteng Khaybar, dan dikuasai. Otomatis tanah itu milik kaum muslimin. Tetapi karena posisi Khaybar dari kota Madinah jauh, sekitar 80 kilo, maka Rasulullah SAW memberikan kepada orang-orang Yahudi untuk mengelola tanah itu dan kebun itu. Karena kalau ditinggalkan, mereka diusir dari sana, tapi siapa yang mengelola? Itu akan hilang nikmat Allah yang mulia ini, perkebunan kurma yang besar di waktu itu. Maka mereka ditetapkan oleh Rasulullah di Khaybar dengan setiap tahunnya Rasulullah mengirim para sahabat untuk datang mengambil kharaj. Apa itu mengambil kharaj? Dihitung berapa perkiraan panen tahun ini. Maka karena mereka status sebagai karyawan pekerja, maka mereka membayar kepada negara, hak negara. Itu yang kharaj.
Dan itu diterapkan karena mereka tidak pada hak mereka lagi. Iya. Kalau pada kaum muslimin tidak ada kharat sama sekali. Kaum muslimin pada tanahnya sendiri, rumahnya sendiri, dia dapatkan uang dengan jerih payah sendiri. Dalam Islam tidak ada dia harus membayar uang pajak atau uang kharaj, tidak ada. Jelas? Iya, jelas. Kalau membaca referensi, sebaiknya jangan dari pihak kedua atau ketiga. Karena Ibu membaca ini dari bahasa Indonesia, dia terjemahkan kharaj itu dengan pajak. Padahal dia tidak mengatakan pajak, karena pajak itu bahasanya maks. Kalau ini diambil ada imbalannya, kan tanah milik negara, ya atau tidak? Iya. Sekarang pun ada kan apa namanya konsesi, di mana sebuah perusahaan namanya ingin menambang minyak, mereka bayar ke negara karena tanah itu milik negara. Ya, kalau walaupun tanah Anda pribadi Anda, tapi mengandung hasil tambang yang luas itu dikuasai oleh negara. Di sebagian negara tidak, seperti di beberapa negara di Arab Saudi umpamanya, ya tanah milik warga, milik rakyat, dan di dalamnya ada tambang yang besar. Tetap mereka si rakyatnya mendapatkan persentase dari hasil itu. Di Indonesia tidak diambil oleh negara seluruhnya. Ini dinamakan dengan kharaj. Mereka di mana yang melakukan eksplorasinya mendapatkan bagian dari kerjanya, dan negara sebagai pemilik tanah mendapatkan bagian. Jelas? Itu dibolehkan ya, Ustadz? Ini kan tadi di awal saya katakan. Iya, itu. Saya katakan tadi, kalau harta diambil ada imbalan. Ada imbalannya ya. Ada imbalan dan pun saling redho. Iya, kalau perusahaan tadi tidak mau eksplorasi dan negara minta umpamanya 60% dari hasil bersih, dia si penambang tidak mau, ya nggak jadi. Kalau mau ya dia berarti kan redho. Negara kan nggak maksa. Paham, Ibu? Iya, paham, Ustaz. Ya, baik. Syukran. Afwan. Baik, untuk Ukhti Siti Nurjana, alhamdulillah. Ini sekaligus juga mengingatkan bahwa setiap kajian dimanapun atau apapun itu temanya, wabil khusus untuk kajian muamalah ini, mohon jamaah untuk hadir di awal waktu, mendengarkan sampai selesai, menyimak dulu sampai selesai, dan lebih afdolnya lagi apabila membaca referensinya atau bukunya Ustadz Irwandi tentang harta kontemporer, muamalah harta haram kontemporer ya, muamalah. Nah, seperti itu. Tadi sempat ada ini Ustadz Afwan, sempat ada sedikit agak hot gitu ya. Karena mungkin seorang ikhwan ini baru tiba langsung komen gitu. Komennya sampaikan apa aja, ya. Sampaikan, karena kalau nggak antum sampaikan, nanti dia selalu menjadi syubhat bagi beliau dan bagi yang sudah membacanya. Betul. Kalau tidak kita meluruskan seperti yang disampaikan oleh Ibu Siti Nur tadi, Masya Allah, kalau tidak klarifikasi kepada beliau atau tabayun tadi, mungkin yang terbayang, wah, kok Syarwani bilang haram, padahal ulama besar, Abu Yusuf ulama besar. Abu Yusuf ulama besar. Beliau murid Imam Hanafi, langsung Imam Hanafi. Baik. Maka itu gunanya forum diskusi ini kita adakan. Silakan. Betul. Ya, tadi sampai ada yang mengatakan menghasut nggak usah bayar pajak dan sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi Afwan untuk jemaah sekalian untuk sekali lagi untuk menyimak terlebih dahulu pemaparannya, nanti dibuka forum diskusi seperti itu. Enggak, ya. Apa tadi? Coba nanti sampaikan. Coba. Apa tadi? Tadi itu ada yang menyikapi astagfirullah, acara apaan ini? Maksud nggak usah bayar pajak, hidup di Indonesia, jalan pembangunan dari pajak, jadi ikut dong merasakan uang pajak yang haram dan aneh. Nah, seperti itu. Ada ungkapan dasar satu jemaah. Ya. Saya katakan tadi dari awal bahwa pajak suatu hal yang zalim. Tapi kalau Anda masuk jalan tol, Anda berbayar atau gratis? Bayar tentunya. Bayar. Itu nggak ada masalah. Anda berikan, ada imbalan. Kan negara nggak maksa. Halal. Jelas. Tapi Anda
melewati jalan negara, bayar atau gratis? Gratis kan ya? Gratis. Gratis. Baik. Diambilkan dari uang pajak, ya, itu kesalahan menarik pajak. Ya, kalau dia terapkan dengan seperti tadi, seperti berbayar, nggak ada masalah. Dan kita lihat, saya pernah waktu tinggal di kuliah S2 S3 di Saudi Arabia, saya lewat jalan tol dari Riyadh ke Mekah ke Madinah 1000 kilo kurang lebih. Cuma ada 2 lampu merah dari kota Riyadh sebelum masuk jalan namanya highway atau Tariq Syariah, ya, di kota Riyadh. Lampu merah kedua di kota Mekah 1000 kilo. Tidak lampu merah, ya, bebas hambatan. Tahu antum saya bayar berapa? Saya hanya bayar bensin untuk mobil saya 35 real, sekarang mungkin 150.000, ya, karena mobilnya lumayan irit waktu itu, Corolla. Sudah sampai saya di Mekah. Bayar tolnya 0 rupiah. Ada pajak negaranya 0 pajaknya. Kan saya katakan dari 2018 mereka baru menerapkan pajak. Pajaknya 0. Ya. Negara orang kok bisa memberikan kesejahteraan kepada warga negaranya, ya, tanpa mereka harus menzalimi rakyatnya dengan menarik pajak. Mari berpikir kita dengan cara realistis. Kalau Anda katakan, oh iyalah karena Saudi minyaknya banyak. Saya kira kalau kekayaan negara, hasil alam, hasil bumi negara, saya kira kalau dihitung satu persatu, Indonesia jauh lebih banyak. Di Saudi mereka tidak ada air tawar. Untuk air tawar disalurkan ke rumah-rumah untuk kebutuhan rumah tangga, itu dari air laut mereka suling. Pasti biayanya mahal. Tapi orang masih bisa hidup. Air pumpnya masih bisa hidup. Jauh lebih murah daripada di Indonesia. Ya, dan nggak pernah mati. Nggak pernah padam. Ya, seperti itu. Kemudian Indonesia, tanaman apa aja tumbuh. Di Arab Saudi antum buat nanam itu butuh biaya besar. Untuk menggali sumber air butuh biaya besar. Ya. Tapi karena mereka berpegang kepada itu adalah haram, walhasil mereka mencari solusi dan bisa. Yang jadi masalah adalah Anda mau mencari solusi atau tidak. Jika Anda ingin mencari solusinya, insya Allah Allah mudahkan. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, alhamdulillah Yang untuk menghasut, yang iri, yang menghasut tentu silahkan. Semoga Allah berikan hidayah kepada beliau. Tetapi amin. sebagai manusia normal, Anda saya tanyakan siapapun, mau muslim mau kafir, sebagai warga sekutu negara, Anda ingin hidup di negara yang ada pajak atau tidak ada pajak dengan fasilitas yang sama? Jawabannya, sebagai manusia, jangan sebagai muslim. Jawabannya apa? Yang ada pajak atau tanpa pajak? Enggak, Ustaz. Tentu tidak. Tidak manusia mau diambil uangnya. Jadi payah keringatnya kemudian harus diambil oleh negara. Sakit hati, akhi. Ya, jelas. Begitu. Baik, Ya, itu manusia normal. Lalu kalau dikatakan bagaimana negara bisa melakukan tugasnya sebagai negara? Ya, akhi. Semua banyak negara yang besar tanpa harus menarik pajak dari warga negara. Saudi Arabia ketika awal minyak ditemukan di masa Raja Saud sekitar tahun 60-an, itu kerajaan membayarkan hutang rakyatnya, hutang perumahan rakyatnya diputihkan oleh pihak kerajaan dari Raja Saud. Ya, saya kira semua orang ingin hidup di negara seperti itu.
tidak ada pajak, malah hutang warga negara kepada pihak-pihak swasta, pihak-pihak swasta perbankan dibayarkan oleh negara. Saya kira orang kafir pun suka hidup seperti itu. Itu mana naluri fitrah manusia. Cuman berpikir dari mana? Ya masalahnya Allah mau berpikir atau tidak. Sama juga orang tua dengan anak. Seperti tadi kita kan Rasulullah mengatakan bahwa posisi negara dengan rakyatnya bagi posisi orang tua dengan anaknya. Ya, orang tua yang mau berikhtiar dan bekerja keras dan ikhlas dan mengerti tanggung jawab kepada anak, istri dan keluarganya, apa yang bisa dia lakukan yang halal. Iya atau tidak? Selagi halal dia lakukan untuk menafkahi anak istrinya. Sehingga dia walaupun dalam usaha senja, walaupun dalam usia senja, ya, dia tidak ingin memberatkan anak-anaknya. Iya atau tidak? Hanya orang tua yang mungkin nalurinya atau rasa ke orang tuanya terganggu, yang ingin anaknya balas budi. Dulu aku kasih makan, sekarang kasih makanlah aku. Ya enggak lah. Orang tua tidak akan orang tua yang baik. Susah-susah hidupnya dia tidak akan mengadukan kepada anaknya, memaksa seperti imbal balik. Kembalikan makanan yang dulu aku berikan kepadamu semenjak kau masih di perut ibumu. Sekarang saya sudah nggak bisa bekerja, kau harus ganti. Tidak. Begitu posisi negara kepada rakyatnya, bukan menyusahkan rakyatnya. Bukan orang tua itu menyusahkan anaknya. Ya. Terus. Ustaz, ini pertanyaannya dari Abu Naufal. Saya konsultan pajak. Jika ada lembaga ribawi yang sedang terzolimi oleh kantor pajak karena temuan pemeriksaan pajak yang keliru, lalu saya membantu melakukan pembelaan terhadap lembaga ini, apakah hukum fee yang saya terima? Anda membela orang terzolimi walaupun dia orang yang berbuat dosa, suatu hal yang baik. Ya, dan itu dapat pahala dari Allah Azza wa Jalla. Cuman masalahnya, bila Anda mengambil fee dari hartanya yang tidak halal, karena pekerjaan yang tidak halal, ini pun tidak boleh. Ya, karena dalam agama kita, la darar wa la dirar. Tidak boleh melakukan kemudaratan di awal atau pembalasan. Ya. Baik. Alhamdulillah sudah 5 pertanyaan yang kita simak dari kolom chat. Berikutnya pertanyaan melalui audio voice. Sekaligus juga mengingatkan apabila pertanyaannya di luar dari konteks materi pada malam hari ini, maka insya Allah para panitia berhak untuk meng-keep pertanyaannya. Yang pertama kami persilakan kepada Akhuna Yuliadi Purawibawa. Tafadhol. Untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon izin tidak bermaksud mendebat atau mengadu domba Ustaz dengan Ustaz yang lain. Silahkan. Tapi saya pernah mendengar kajian dari Ustaz Hidayat bahwa pajak yang tidak boleh itu adalah pajak yang tidak punya dasar hukum. Jadi pajak yang punya dasar hukum itu dibolehkan. Nah, pajak kita kan ada undang-undangnya. Nah, terus yang kedua, Sebentar. Iya. Ini saya jelaskan. Apakah dalam Islam dasar undang-undang hukum merubah sesuatu yang haram jadi halal? Antum berpikir sendiri. Antum dari dengar dari Ustadz Fulan, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Tapi saya ajak Anda berpikir, apakah undang-undang dasar dari suatu negara
bisa menghalalkan yang haram. Nggak boleh, Ustaz. Al-hukmu Riba lillah. umpamanya, riba. Anggap pajak kita, anggap saya setuju umpamanya tadi. Berarti kalau begitu Bank Indonesia dan bank-bank konvensional Indonesia itu semuanya ada undang-undang baik lokal baik nasional maupun internasional. Ada aturannya, ada undang-undang dan ada dasar hukumnya. Ya atau tidak? Iya, ya, Ustaz. Berarti halal sama dengan pajak tadi? Ya, Ustaz. Gimana menurut Anto? Ya. Jadi memang Dan tidak bisa. lanjutkan dosa besar yang lain. Lanjutkan dosa besar yang lain. Kalau begitu antum akan mengatakan bahwa riba itu haram kalau tidak ada dasar hukum seperti umpamanya bank keliling itu yang memberikan pinjaman dengan tidak ada dasar hukum, tidak diakui oleh OJK. Ya. Tapi kalau diakui oleh OJK seperti bank-bank yang legal itu terpaksa antum dengan kaidah tadi mengatakan halal. Seperti itu. Ya, Ustaz. Dan ini konsekuensinya tentu berbahaya. Semua ulama di dunia sepakat mengharamkan bunga bank baik maupun legal maupun tidak legal. Dan bisa saya lanjutkan dengan hal-hal yang lain. Ini berdampak bahwa wisata kesyirikan, ya seperti menyembelih untuk Nyi Roro Fulan dan segala macam. Tahu Anda yang saya maksudkan kan ya? Ya, ya. Ya, wisata yang mengandung unsur kesyirikan. Ya. Ya, Ustaz. Kalau tidak ada dasar hukum negaranya, ya Anda katakan ya setuju saya itu syirik. Tetapi ketika ada dasar undang-undangnya, tentu akan dikatakan tidak syirik. Ini tentu tidak ada agama lagi. Ini berarti dasar hukum negara mengalahkan syariat Allah. Ini berbahaya. Ya, dan teruskan semuanya. Ya, berarti kalau Anda korupsi, ya, sebuah korupsi dalam pemerintahan yang yaitu menerima tips dari pihak lain di bawah 500.000, itu KPK mengatakan tidak melanggar undang-undang. Ya atau tidak? Ya, Ustaz. Tapi kalau menerima tips di atas 500.000 baru melanggar undang-undang. Berarti Yes, Anda mengatakan riswah, korupsi yang cuma 100.000, yang cuma 1 jam terlambat masuk, ya tidak sampai di atas 500.000, ya menurut Anda halal. Dan teruskan. Perzinahan yang ilegal tentu akan Anda katakan haram. Tapi yang ada dasar hukum negaranya, menjadi tempat wisata, menjadi tempat lokalisasi yang ada dasar hukum negaranya, ya tentu tidak ada kalau seperti ini kaidah hidup dan kaidah beragama kepada Allah Azza wa Jalla, tentu tidak perlu lagi kita beragama. Nah, Ustaz. Cukup. Satu lagi, Ustaz, boleh nih menyangkut saya sendiri, Ustaz. Kapan, Akhi, kita berikan kesempatan kepada yang lain ya? Satu ini misalnya, ini Afwan, hukum. Ana sedikit agak panjang masalah tadi karena ini sering memang ditanyakan oleh kaum muslimin. Ya. Hukum yang mengatakan langsung kemudian beliau tutup mata. Ya udahlah, kan masalah khilaf kan boleh. Ya kita ikut mana aja, udah khilaf, semua khilaf insyaallah benar. Ya tidak. Ada khilaf yang bisa dianggap, ada khilaf yang tidak bisa dianggap. Tidak semua ada perbedaan pendapat, kemudian dua-duanya boleh pilih mana aja, tentu tidak bisa. Ya. Ustaz, hukum PNS yang bekerja di Kementerian Keuangan tapi tidak mengungut pajak, gajinya gimana, Ustaz? Dia tidak ada hubungan pajak dan juga tidak ada hubungan dengan riba. Jadi di Kementerian Keuangan itu ada 13 eselon 1. Ada pajak, ada bea cukai, ada kekayaan negara, ada perbendaharaan, ada BPPK.
Nah, yang memungut pajak di Kementerian Keuangan itu hanya dua, Direktorat Pajak dan Bea Cukai. Nah, ada riba Selebihnya juga tidak. ada kalau saya tidak salah. DJPU, DJPU ada ya? Iya. jadi Dirjen Pengelolaan Utang Negara, utang pakai cara syar'i atau cara riba? Ada syari'inya, ada ribanya, ada sukuk Ustadz yang surat peraga syariah negara. Ya, sukuk juga yang ada itu bermasalah. Itu hanya fotokopi dari bentuk riba dikasih nama sukuk. Nanti bisa baca rinciannya di buku yang saya tulis, buku Harta Haram Muamalah Kontemporer. Jadi kalau gaji Kementerian Keuangan yang tidak memungut pajak gimana Ustadz? Kalau dia tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang haram tadi, bekerjanya adalah halal. Atas usahanya yang halal dia dapat imbalan, insya Allah tidak ada masalah. Karena pendapatan negara ada yang haram, ada yang halal. Ya, jazakallah khair Ustadz atas penjelasannya. Baik, untuk berikutnya kami persilakan kepada Sandy Ginanjar. Loh, kok menghilang? Baik, kalau begitu untuk Fikri Abu Zubair, barangkali silakan. Halo. Tadang. Bismillah, Assalamualaikum Tad. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustadz, Ana mau bertanya Tad. Ya, Ana seorang dosen Tad. Masya Nah, Allah. kalau Ana itu melakukan penelitian tentang pengurangan pembayaran pajak terhadap si pembayar zakat, itu boleh nggak Tad ya dalam syariat? Masya Allah. Kalau penelitian Anda bermanfaat untuk umat sehingga kewajiban pajak bagi kaum muslimin terkurangi, ya, tentu sangat baik. Ya, kalau umpamanya zakat tadi bisa mengurangi pajak, tetapi yang ada sekarang itu zakat tidak mengurangi pajak, dia hanya mengurangi nominal pajak. Artinya kalau pajak Anda ditentukan oleh negara 1 miliar, ya, dari aset umpamanya 10 miliar, ya, Anda bayar zakat 1 miliar, ya, Anda masih tetap terkena pajak, karena yang 1 miliar ini mengurangi 10 miliar, ya, yang 9 miliar kan berkurang 1 jadi 9, yang 9 miliar tetap kena pajak 900 juta. Ya. Maka ini tentu tidak signifikan. Tapi kalaulah memang bisa antum buatkan argumen-argumen logikanya yang bisa diterima, sangat bagus sekali. Apalagi kalau antum bisa membuatkan bahwa income negara di masa-masa pemerintahan Islam yang bisa memberikan kesejahteraan yang jauh di atas negara menerapkan pajak, bisa antum jelaskan argumen secara secara ilmiahnya, tentu akan bagus. Ada beberapa usulan saya dengar dari teman-teman di pemerintahan daerah berusaha untuk bagaimana daerah mereka tidak menerapkan pajak. Ya. Ya, tapi karena penelitian belum terlalu banyak sehingga belum menjadi suatu wacana, masih dari himbauan-himbauan dari beberapa pihak saja. Tapi saya menyampaikan secara syar'inya, antum menyampaikan secara logika, ilmiah, dan data statistiknya dan ilmu-ilmu lainnya yang bisa diterima. Si Fulan juga berbicara tentang hal itu, dan ternyata ada solusi yang lebih baik. Ya, semoga kalau secara garis besar negara tidak menerapkan, minimal ada contoh-contoh pemerintah daerah yang menerapkan dan kesejahteraan di daerah itu tampak dan kelihatan dan angka kemiskinan jauh menurun, ya, tentu mereka mau mengikuti. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Tad. Allah barik fiik. Tad boleh nanya satu lagi nggak Tad? Afwan Akhi, kita berikan kesempatan pertanyaan kepada yang lain ya, karena masih banyak dari chat maupun juga dari audio voice ya. Ya, boleh Akhi ya? Akhi. Oke, syukuran Akhi Fikri.
Berikutnya untuk tadi mungkin Aksen di Ginanjar keliru mengklik ya. Silakan untuk Aksen di Ginanjar sudah dibukakan di unmute. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya yang bahwa tadi ada dosen juga, saya juga sebagai pekerja dosen. Ustadz, bagaimana menjelaskan secara konsep bahwa pajak ini kan tentunya berkaitan dengan APBN. Nah, kalau di mana tujuan daripada APBN itu nanti konsepnya meninggalkan pajak atau pajak ditinggalkan dengan acuan berapa APBN untuk menjadikan putus lagi Solantum, meninggalkan pajak atau APBN terus pajak APBN, misalnya masyarakat sejahtera itu, warga negara sejahtera itu misalnya dengan APBN 10.000 triliun, misalnya 10.000 triliun. Artinya ketika sudah mencapai 10.000 triliun itu, maka ditanggung ketika bersama dengan seluruh masyarakat Indonesia yang mungkin sekarang 200 juta, yang akan akhirnya sama kedudukan posisi tarifnya antara 2,5% pajak dan 2,5% zakat. Nah, apakah konsep itu bisa dijelaskan bahwa pilihan bahwa orang akan berzakat dan orang akan pajak itu bisa disetujui dengan konsep begitu, Ustaz? Itu maksudnya gitu, Ustaz. Sebentar. Di negara Islam, negara hanya menarik zakat dari kaum muslimin. Yang non-muslim, negara menarik pajak. Jelas, ini yang adil. Ya. Ini di negara Islam. Adil. Kaum muslimin ditarik zakat, sedangkan non-muslim ditarik pajak. Pajak per kepala. 1 dinar per kepala. 1 tahun. Kalau zakat, tergantung. Bisa jadi satu Anda bayar zakatnya mungkin bisa 10 dinar, mungkin bisa 100 dinar, tergantung harta Anda. Ya. Maka seperti itu. Maka kita hidup di negara yang nenek moyang kita muslim yang memerdekakan negara ini, itu tidak bisa dibantah. Karena kita dijajah oleh non-muslim. Tentu non-muslim, kalaupun berjuang, berbeda dengan yang muslim yang berjuang. Karena muslim berjuang punya motivasi dua, motivasi agama, tuntutan dari Allah dan Rasulnya untuk berjuang, kemudian motivasi sebagai warga negara. Itu berbeda. Tidak bisa dipungkiri ini. Kita malah yang terzolimi di negara ini. Kita bayar zakat juga, bayar pajak juga. Ya. Sedangkan yang non-muslim, yang notabene itu adalah, tadi kita katakan, bukan masalah rasa segala macam, tapi kenyataan begitu. Bukan masalah sara, tapi kenyataan begitu. Yang bisa dikatakan tidak ikut berjuang seperti kaum muslimin berjuang, ya, mereka tidak dikenakan zakat, hanya bayar pajak saja. Kan ini tidak adil. Ya, seperti itu. Artinya apa bisa dimungkinkan ketika zakat itu masuk ke dalam APBN tadi, Ustaz? Untuk teknis itu nanti bisa antum tulis, ya. Ada waktu kita diskusikan. Baik, Ustaz. Jazakallahu khair. Ini sekedar kita membicarakan apa tuntunan Allah dan Rasulnya dalam hal seperti ini. Jazakallahu, Ustaz. Baik, Pak Sandi. Berikutnya, insya Allah kami persilakan kepada Akhi Ari Darmawan. Tafadhol, Ari Darmawan. Silakan. Ari Darmawan, silakan, sudah di-unmute. Ari Darmawan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, mau tanya, kan di negara kan ada juga menerapkan pajak atas barang masuk ya, Bu Ustadz, dari barang import ya. Ya, memang terkadang perusahaan negara itu kan menerapkan itu tujuannya adalah supaya barang-barang asing ya tidak masuk ke negara, membanjiri negara yang notabene biasanya harganya lebih murah dibandingin produksi dalam negeri,
Sehingga kalau misalkan banyak barang asing, ya tadi bisa mematikan barang-barang hasil lokal gitu, Ustaz. Nah, kalau seperti itu penerapannya bagaimana, Ustaz, untuk supaya mencegah ada tarif bea masuk seperti itu, supaya mencegah tidak terlalu banyak barang asing masuk ke negara gitu, Ustaz. Jazakallah. Allah barik fiik. Ya, sesuatu yang menurut kita baik belum tentu baik menurut syariat. Ya, kalau barang asing masuk, kan itu sekarang yang dengung-dengungkan, ya apa artinya pasar bebas? Apa arti pasar bebas? Yang baik akan maju, yang jelek akan hilang sendiri. Ya ini persaingan secara alami dan Islam menginginkan seperti itu. Tidak harus dengan dipaksa-paksakan. Ya, kalau ingin negara, saya ingin negara membantu rakyatnya agar bisa bersaing, rakyatnya dibantu, diberikan subsidi dan segala macam, memberikan pengetahuan segala macam, dibantu teknologinya dan segala macam. Saya dulu waktu di Saudi Arabia, Raja Abdullah di waktu itu, ya mereka tetap impor beras dari Pakistan, India, Thailand, dan Meksiko dan negara-negara yang lain di dunia. Ya, itu yang melakukannya adalah para swasta. Adapun negara memberikan dukungan kepada rakyat yang bertanam beras. Ada di beberapa daerah yang sumber airnya cukup, seperti di daerah utara Tabuk, ya. Itu negara dan mereka yang bertanam sayur, pokoknya kadang kan tidak rugi negara sebetulnya, tapi itu negara menggenjot rakyatnya untuk semangat menghasilkan dan tidak merugikan para pebisnis, para pedagang yang lain. Bagaimana caranya? Kalau Anda umpamanya petani sayur, mayur, atau gandum atau beras atau apa, ya. Kalau Anda secara normal tentu kalah bersaing dengan barang-barang impor dari luar, iya atau tidak? Iya. Caranya negara membeli itu. Menteri Kementerian Perdagangan membeli semua hasil rakyat dengan harga normal. Paham? Bukan dengan harga mempertimbangkan dengan harga pasar karena banyak barang impor. Artinya dengan harga lebih mahal seharusnya. Sehingga petani tadi semangat untuk terus berusaha. Kemudian negara nanti menjual di pasaran dengan harga pasar yang bersaing dengan barang impor. Paham? Iya. Mati nggak usaha rakyat? Kalau terbeli semuanya sih nggak sih. Iya, kan tidak. Kalau negara itu mau mengurusnya, ya rakyat tidak mati dan rakyat pun mendapatkan barang luar dengan murah sehingga persaingan tadi berjalan dengan baik. Iya. Iya. Baik, sangat ramah sekali ya. Ustaz, ini sudah pukul 21:02. Apakah mau dilanjut satu pertanyaan lagi atau mau diakhiri saja? Silakan sampai 10 menit tambahan karena temanya bagus dan menarik. Baik, 10 menit tambahan saja. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Rizik. Tafadhol Rizik. Sudah kami unmute. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Iya, saya Afwan mau memastikan aja tadi Ustadz bilang kita termasuk yang dizolimi dengan bayar zakat juga, pajak juga. Karena kalau dari pajak yang dibayarkan itu, kalau zakat sebagai pemotong pajak itu zakatnya kan harus dibayarkan kepada lembaga-lembaga yang mempunyai NPWP. Jadi kalau misalnya kita membayarkan zakat kepada saudara-saudara kita yang termasuk mustahik, nggak bisa sebagai pengurang pajak gitu. Jadi sebenarnya kita benar-benar dizolimi oleh negara gitu kali ya Ustadz. Pengertiannya saya cuma mau make sure aja gitu Ustadz, karena suami saya tuh dipotongnya cukup besar, sedangkan sebetulnya kita juga banyak sekali yang kita hidupi gitu loh Ustadz.
Jazakallah Ustaz. Allah barik fiik. Saya terima curhatnya Ibu dan saya kira yakin semua kaum muslimin merasakan hal yang sama. Ya, cukup Ibu hanya curhat saja, akhi. Jazakallah khair. Jazakallah khairan. Baik. Untuk berikutnya untuk Aldo dari Bengkulu, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi. Kurang jelas akhi suara antum. Sekarang udah kejelasan Ustaz. Terus silahkan. Ini mau nanya Ustaz, kalau untuk pajak cukai itu sendiri gimana ya Ustaz? Dia kan pajaknya itu diterapin tapi kepada barang-barang yang negatif gitu, kayak minuman keras, rokok dan lain sebagainya. Apakah itu termasuk juga yang diharamkan Ustaz? Terima kasih. Ya, baik. Kalau cukai untuk barang-barang yang merusak, minuman keras, rokok, tadi kan kita katakan bahwa fungsi negara bagaikan fungsi ayah kepada anak. Antum kira-kira untuk melarang anak Anda untuk tidak merokok, untuk tidak minum mabuk-mabukan, antum menjual dengan harga mahal ke anak-anak Anda, atau Anda pecahin itu semua dan Anda hancurkan? Yang Coba jawab kedua, Ustaz. orang tua. Yang kedua Ustaz. Yang kedua, merusak dan menghancurkan Ustaz. Menaikkan harganya. Halo, akhi. Halo. Ya halo. Maaf Anda tadi. yang mana kira-kira? Maaf Ustaz, tadi itu macet tadi videonya Ustaz. Ya, baik. Antum kalau sebagai, kan kita mengatakan, Rasulullah mengatakan bahwa fungsi negara kepada rakyatnya itu seperti orang tua dengan anak. Jelas? Jelas. Sebagai orang tua yang baik, kira-kira hal-hal yang merusak anak Anda jual kepada anak dengan harga tinggi, sehingga bebannya tinggi dan dia nggak jadi beli, ya? Atau Anda hancurkan hal-hal yang merusak? Yang kedua Ustaz. Ya pasti. Hancurkan. Iya. Oh, pasti ya, akhi. Ya, namanya merusak tentu Anda hancurkan dan Anda halangi masuk. Ya, kalau Anda berikan harga tinggi, tentu anak-anak Anda ya akan lebih menghargai barang-barang yang haram tadi karena nilainya mahal. Satu. Kemudian harta anak Anda ya akan habis untuk membeli barang-barang yang merusak tadi. Iya atau tidak? Iya. Maka kerusakannya dari sebuah sisi rusak. Jelas? Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Alhamdulillah, kita beralih lagi ke pertanyaan chat karena tadi dari pertanyaan audio voice sudah cukup banyak. Kita mencoba untuk bersikap adil ya. Berikutnya pertanyaan dari Fawaz Zayana Ato. Wajib pajak PNS harus setor tiap tahun SPT, tapi nggak setor, terus dapat denda harus bayar setahun sekali. Gimana dengan ini, Ustaz? Ya gimana lagi, antum dizolimi, akhi. Ya, saya mau mengatakan bagaimana apa. Ya tentu antum atur dengan baik agar kezoliman tidak semakin berat kepada Anda. Cukup jelas. Ya, tetapi orang yang dizolimi di dunia, di akhirat akan diambilkan haknya dari para penzolimnya. Jangan khawatir antum. Ya. Baik, untuk berikutnya kami bacakan kembali pertanyaan melalui kolom chat, yakni tentang surat At-Taubah ayat 29. Perangilah wahai orang-orang mukmin, wahai orang-orang mukmin, perangilah orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah sebagai Rob yang tiada sekutu baginya dan tidak beriman kepada hari kiamat, tidak menjauhi apa yang diharamkan bagi mereka oleh Allah dan Rasul-Nya, seperti bangkai, daging babi, khomer dan riba, dan tidak tunduk
kepada selain dan tidak tunduk kepada apa namanya? Aduh, ini kursornya. Dan tidak pun tunduk kepada sebentar. Aduh, ini kursornya, maaf. Ini agak susah nih. Baca yang gampang aja, susah mah jangan. Kalau antum baca yang susah, saya jawabnya lebih susah lagi. Baik. Berikutnya ini aja Ustaz dari Singgih Triyono. Assalamualaikum Pak Ustaz. Afwan mau tanya bagaimanakah ibadah umroh suami istri yang bekerja di kantor pajak yang penghasilannya bersumber dari gaji PNS di kantor pajak. Syukron jazakallah. Allah musta'an. Andai dia tidak tahu karena kita hidup di akhir zaman seperti ini, banyak orang yang tidak tahu mana yang halal, mana yang haram. Juga belum lagi syubhat yang banyak, ya, menghalalkan hal yang haram, ya. Andai dia tidak tahu, semoga Allah menerima amalannya, tetapi secara sahnya sah. Tapi kalau diberikan oleh Allah rezeki yang halal, ingin mengulang, tentu ini yang paling baik. Baik. Pertanyaan berikutnya dari Ukhti Nuha Rofifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz atas ilmunya. Dan jazakumullahu khair atas jasa panitia. Izin bertanya, apa hukum gaji PNS non DJP atau DJBC yang sumber penghasilannya bersumber dari APBN? Ini pertanyaan yang tadi rupanya saja yang pernah dibahas. Yang sudah dibahas. Yang sumber penghasilannya bersumber dari APBN yang lebih dari 70%-nya bersumber dari pajak. 70% kali ya. Baik. Ya. Bila kita memberikan jasa yang halal kepada negara, lalu negara membayarkan dari sumbernya dari pajak, dosa bagi negara. Ya, yang Anda memberikan jasa yang halal mendapatkan uang, semoga itu tidak bermasalah uang yang Anda dapatkan. Wallahu a'lam. Kami alihkan kembali ke pertanyaan chat, ya, maaf, ke audio voice, yakni untuk Perdana, silahkan. Afwan, terakhir ini akhi ya. Terakhir, boleh Ustaz. Afwan. Untuk akhi Perdana, silahkan. Mana kita pertanyaan perdana, maksudnya pertanyaan terakhir. Padahal akhi. Namanya Perdana ini Ustaz. Oh, Masya Allah. Baik. Silakan akhi Perdana. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin menyambung pertanyaan dari Mas Ari Darmawan tadi. Ya. Bagaimana jika bea masuk yang dipungut oleh bea cukai itu didasarkan pada kebijakan politik, Ustaz? Misalnya seperti info yang beredar di masyarakat bahwa kebanyakan yang masuk itu adalah barang-barang yang komersil seperti tas, sepatu, atau barang-barang yang berhubungan dengan artis-artis. Apakah hal tersebut dapat dibenarkan memungut pajak dari barang-barang tersebut dalam rangka mencegah efek negatifnya? Karena melarangnya pun sepertinya di dunia perdagangan bebas itu cukup sulit diterapkan oleh negara, Ustaz. Sebentar, Afwan. Islam, Allah tidak pernah mengharamkan sesuatu hal yang mubah. Ya, Umar bin Abdul Aziz, beliau seorang tajir, seorang pedagang kaya sebelum jadi khalifah. Itu harga satu gamis beliau 1.000 dinar, 4 kilo seperempat emas. Kalilah hitung miliarnya berapa sekarang. Nah, hampir 5 miliar satu baju beliau. Kenapa mahal? Zaman dulu ditenun dengan tangan. Ya, begitu harga baju beliau. Di waktu dia menjadi khalifah, bajunya harga 10 dirham, 10 perak. 10 perak, ya sekitar kali ini aja, 1 perak berapa? Nggak sampai mungkin 100.000 rupiah. Dalam Islam tidak ada halangan orang memakai hal yang halal untuk bermegah-megah. Allah mengatakan,
Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Katakanlah, siapa yang mengharamkan perhiasan yang Allah keluarkan ke muka bumi ini, katakanlah itu milik orang yang beriman di dunia dan khusus untuk mereka nanti di akhirat. Artinya apa? Kalau Anda sudah memberikan kewajiban Anda dalam harta, nafkah anak istri Anda penuhi. Kemudian zakat Anda bayarkan sesuai dengan kewajibannya. Ya, kewajiban Anda sudah Anda bayar dan rezeki Anda diberikan Allah banyak. Anda hidup dengan mewah, beli mobil mewah, siapa yang melarang? Hah? Kenapa dilarang? Kecuali dia tidak memberikan, tidak berzakat dengan benar, tidak memberikan kewajiban-kewajiban kepada anak istrinya, kemudian dia hidup mewah, ini iya. Paham? Ya, hak warga negara untuk hidup sejahtera dan baik. Ya. Tanpa dengan pajak tadi. Sebagai perimbangan, dahulu di Saudi Arabia sebelum ada pajak, sebelum 2018, saya lama di sana, kuliah, itu mobil Land Cruiser yang di Indonesia harganya mulai dari 2 miliar, di sana itu harganya 150.000 rial kali 3.000 berarti sekitar 500 juta, setengah dari Indonesia atau seperempat dari Indonesia. Ya, ya udah jangan jauh-jauh. Kalau itu buatan Jepang. Yang buatan Indonesia Innova di Indonesia mulai dari 300 di atas 300 juta. Itu pada made in Indonesia. Di Arab Saudi mulai dari 65.000 kali 4.000 sekitar 240 juta. Padahal made in Indonesia. Wah, janganlah pakai itu tenaga teknologi Jepang. Kain sarung. Anda sebut aja kain sarung Indonesia yang bagus, cap mangga, cap apa lagi, lain-lain lah, wadimo dan segala macam, cap manggis segala macam, sarung gajah duduk, gajah berdiri, tidur dan segala macam, ya. Di Indonesia mulai di atas 100.000. Di sana, ya, dapat dengan harga 20 real. Itu belum lagi untung pedagangnya, belum lagi biaya angkatnya, biaya angkutnya, dan segala macam. Kenapa bisa lebih murah di mereka pada negara kita? Karena mereka tidak ada pajak. Sehingga dahulu saya masih ingat, banyak kaum muslimin, kalau ingin membeli barang-barang branded, itu mereka di saat umroh, borong. Ya. Wallahu ta'ala alam, waktu sudah tidak memungkinkan lagi, tetapi pelajarilah agama Allah dengan baik dan syariat Allah. Ya, suatu ketika Anda dimudahkan oleh Allah mengembangkan syariat ini dengan teori-teori yang dibuat oleh manusia, ya, dan apalagi kalau Anda diberikan kesempatan oleh Allah untuk memimpin suatu daerah, bisa ini Anda lakukan, tentu akan Anda membawa kesejahteraan bagi makhluk alam semesta. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu Nabi Muhammad. Pertanyaannya? Pertanyaan Ustaz? Ya. Iya, pertanyaannya. Berdosakah saya sebagai warga negara membayar pajak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran jazakallahu khairan ahsanul jazaa kepada Ustaz Dr. Irwandi Tirmizi MA Hafizahullah Ta'ala yang sudah memberikan pencerahan tentang pajak. Berikut juga membahas pertanyaan yang sangat banyak. Ini sepanjang sejarah kajian muamalah. Malam ini merupakan malam yang paling panjang ya pertanyaannya. Dan alhamdulillah Ustaz pun berkenan untuk membahasnya sampai dengan tambahan waktu kurang lebih 15 menit. Masya Allah. Jazakallah Ustaz sekali lagi. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Ustaz, senantiasa memberikan kesehatan kepada Ustaz dan keluarga. Dan kita semua amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz untuk kehadirannya dan ilmunya. Sampai ketemu insya Allah pekan depan di topik yang berbeda juga insya Allah Ustaz. Jazakallah Ustaz. Allah barik fikum. Subhanakallah bihamdika. Ana alif akhina. Siap Ustaz, mangga tafadhol. Jazakallah.